Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Durafifah. Nama saya Anissa Dana Sofia. Nama saya Nabila Salsabila. Nama saya Bilqis Zazimatun. Halo guys, jadi kita di sini mau berangkat ke Jogja. Dadah. Ralat guys, ternyata kita gak ke Sunan Kalijaga, tapi kita ke makam Raden Patah. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana. Masjid ini merupakan salah satu tempat ibadah masyarakat setempat. Masjid ini juga merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dan Kerajaan Demak dibantu para wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. My beloved, ya Habibi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alaikum. Saat proses pembuatan masjid tertua ini ada yang menarik dari pembuatannya, yakni makna yang tersirat dalam setiap ornamennya sangat filosofis dan penuh akan kandungan makna di dalamnya. Menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat, pada awal pembuatan Masjid Agung Demak ini tidaklah memakai paku untuk menghubungkan bagian satu dengan yang lainnya, melainkan diikat, dan hebatnya bangunan itu terdiri kokoh meskipun tanpa material seperti zaman sekarang, dan materialnya itu sendiri didominasi oleh kayu-kayu jati yang besar dan kuat. Serta pada awal pembuatan masjid ini berlokasi di tengah-tengah lapangan yang luas yang sekarang menjadi alun-alun Kota Demak, Jawa Tengah, serta lokasinya yang strategis dan mudah dijumpai jika berkunjung ke Kota Demak. रहमत की बरसात आती है दिलो जा या रसूल अल्लाह أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. Pintu Beledeg merupakan salah satu ikon arsitektur yang sangat menarik di Masjid Agung Demak. Pintu ini terletak di sisi depan masjid dan menjadi simbol keagungan dan keindahan arsitektur Jawa pada masa lalu. Pintu Beledeg ini terbuat dari kayu jati yang sangat kuat dan ukiran-ukiran yang sangat indah dengan sentuhan seni khas Jawa. Pintu Beledeg ini memiliki desain yang sangat elegan dengan ukiran-ukiran floral yang halus dan simbol-simbol Islam yang dipahat dengan detail. Warna-warna yang digunakan juga memberikan nuansa yang khas dengan kombinasi warna coklat tua yang hangat dan warna emas yang mengkilap. Jadi mata pencaharian di daerah Masjid Agung Demak itu rata-rata menjadi tukang ojek, karena tempat parkir bis dengan Masjid Agung Demak jaraknya lumayan jauh. Mereka memanfaatkan kondisi tersebut menjadi mata pencaharian. Oke, jadi kita mau berangkat. Ya.
gedung FIB, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Universitas Gadjah Mada adalah perguruan tinggi negeri di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Fakultas Ilmu Budaya berdiri sejak 3 Maret 1946 dengan nama Fakultas Sastra, Filsafat, dan Kebudayaan. UGM menyediakan fasilitas asrama sebagai tempat tinggal sekaligus wahana interaksi lintas kultural. UGM Residence adalah fasilitas hunian yang disediakan untuk mahasiswa, dosen, peserta pelatihan, tamu fakultas, program studi, lembaga, maupun pusat studi di lingkungan UGM. Selain itu, Universitas Gadjah Mada memberikan fasilitas terbaik bagi mahasiswa dengan meluncurkan layanan peminjaman sepeda khusus bagi mahasiswa yang membutuhkan, terutama bagi mereka dengan keterbatasan ekonomi dan belum memiliki kendaraan pribadi untuk mobilitas ke kampus. UGM juga mengadakan gerakan UGM Green Campus, yaitu sebuah upaya untuk menciptakan infrastruktur kampus yang menciptakan lingkungan ramah lingkungan. Sebagai implementasi gerakan UGM Green Campus, maka universitas menghadirkan Green Transformation berupa layanan Trans Gadjah Mada, yaitu layanan bus listrik yang merupakan salah satu moda transportasi ramah lingkungan yang beroperasi di dalam kampus. Moda transportasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah mobilitas UGM di lingkungan kampus. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Pembangunan candi Hindu ini dimulai oleh Rakai Pikatan sebagai tandingan candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang letaknya tak jauh dari Prambanan. Titik bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Menurut legenda, Candi Prambanan ini dibangun oleh seseorang bernama Bandung Bondowoso. Melalui kesaktiannya, ia membangun candi ini dengan bantuan para jin. Tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan Roro Jonggrang sebelum menikahinya. Teknologi konstruksi yang digunakan dalam pembangunan Candi Prambanan merupakan pencapaian luar biasa pada masanya. Batu andesit, material utama yang digunakan, diambil dari gunung-gunung di sekitar Yogyakarta. Para pekerja menggunakan alat sederhana seperti pahat dan palu untuk memotong dan membentuk batu-batu tersebut. Proses ini memerlukan keterampilan tinggi dan pengetahuan dalam teknik memotong batu. Oke guys, kita lagi naik apa sini tuh? Lava tuh. Naik jeep. Oh, iya. Santai. Naik jeep.
nyampe ke pemerintah ya muga-muga pemerintah aja salah paham. Nek pemerintah salah paham aku darani ngindari Pak Presiden. Ning aku kuwi duwe tugas. Duwe tugas perintah ngersa dalem sampan dalem ingkang sinuwun ping 9 tekan saiki kuwi aku kudu ngrumat papan-papan sing kanggo tertentu spiritual. Malah nek iso sing ora duwe tugas kudu netepi dawuh pemerintah ya kudu ngusi. Sing duwe sarakan pemerintah ya pemerintah, sing duwe sarakan karo kraton ya kraton lho. Nah, kuwi mengko meneh tantangane Merapi supaya ora nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Nek arek butuh ning aja kuwi ben diwehi ning metune ben men diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumprah aja ngantek butuh pasir kanggo bego. Museum Sisa Hartaku adalah sebuah museum yang menyimpan peninggalan erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Museum ini terletak di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Di tahun 2010, Gunung Merapi mulai bergemuruh, ribuan orang bergegas turun untuk mengevakuasi diri, namun tidak dengan Mbah Marijan. Bagi Mbah Marijan, berapi adalah rumahnya. Di sanalah ia harus hidup dan mati. Di tengah letusan Merapi, Mbah Marijan justru pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Usai sholat, ia kembali ke rumah dan tak lama kemudian datanglah awan panas. Jasad Mbah Marijan ditemukan dalam keadaan bersujud menghadap ke selatan arah Gunung Merapi, seolah menunjukkan bukti bahwa tugasnya kini telah berakhir. Di dalam museum tersebut terdapat peninggalan-peninggalan berupa mobil relawan dan motor yang diterjang awan panas, gamelan, tulang belulang, banyak juga perabotan atau barang elektronik yang terkena awan panas, foto, dan tulisan tentang erupsi Merapi 2010. Guys, kita mau lanjut ke Batu Alien. Iya. Gila. Hai, jadi kita udah sampai di wisata Gunung Merapi yaitu Batu Alien. Yap, nantikan keseruan kita. Ciri khas dan bentuk unik salah satu daya tarik utama batu alien adalah bentuknya yang aneh dan beragam. Beberapa batu memiliki kontur yang tajam dan tegas, sementara yang lain terlihat lebih halus dan membulat. Just wants to know that you're well. That
Di tengah keramaian Malioboro, Yogyakarta, terdapat sebuah alat transportasi yang menjadi salah satu ciri khas dan daya tarik wisatawan. Salah satunya yaitu bentor. Bentor, singkatan dari becak motor, adalah kendaraan yang menggabungkan konsep becak tradisional dengan mesin motor. Di jalanan yang dipenuhi dengan pejalan kaki, pedagang kaki lima, dan berbagai atraksi wisata, bentor melaju dengan lincah menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung. Tarif harga beca motor mulai dari 20.000 sampai dengan 50.000, tergantung jauhnya jarak yang ditempuh. Tetapi, terkadang pengemudi beca motor tidak jujur mengenai tarif harga karena memanfaatkan kita sebagai pendatang dari luar kota yang tidak mengetahui tarif harga yang sebenarnya. Tuhan menciptakanmu begitu indahnya, makhluk sepertimu. Saat kau bicara, aku tak kuasa mendengar suaramu. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Dieng merupakan tempat dataran tinggi yang berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dieng sangat terkenal dengan objek wisatanya, antara lain terdapat kompleks candi peninggalan agama Hindu, salah satunya adalah Candi Arjuna. Di wilayah ini juga terdapat berbagai kawah yang sangat indah, salah satunya adalah Kawah Sikidang. Guys, kita mau masuk pintu 2 Arjuna. Candi Arjuna. Salah satu momen yang sangat dinanti-nanti oleh para wisatawan di daerah ini adalah Dieng Kultur Festival yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Yang menarik pada festival tersebut adalah proses pemotongan rambut gimbal yang diadakan di pelataran kompleks Candi Arjuna. Konon, anak yang berambut gimbal merupakan anak yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat wilayah Dieng dan sekitarnya. Anak yang berambut gimbal atau biasa disebut anak gimbal dianggap sebagai titisan Kiai Kolodepe dan Nini Roro Ronce. Nini Roro Ronce merupakan abdi dari Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang bertugas untuk tinggal dan menjaga dataran tinggi Dieng. Nini Roro Ronce sendiri merupakan wanita yang memiliki rambut gimbal. Itulah alasan kenapa banyak sekali anak yang berasal dari Dieng yang memiliki rambut gimbal, baik yang tinggal di wilayah Dieng maupun di luar daerah. Munculnya rambut gimbal pada seorang anak diawali dengan panas yang sangat tinggi pada anak tersebut pada malam hari dan diikuti oleh tumbuhnya rambut gimbal setelah anak tersebut sembuh dari sakit panasnya. Alasan harus diruat sebelum dipotong. Ruatan rambut gimbal merupakan sebuah tradisi pemotongan rambut pada anak-anak yang memiliki rambut gimbal pada masyarakat dataran tinggi Dieng yang dilaksanakan pada tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Ruatan ini bertujuan untuk membersihkan atau membebaskan anak-anak berambut gimbal dari sukerta atau sesukar, kesialan, kesedihan, atau malapetaka. Anak-anak yang akan diruat dikumpulkan di rumah tetua adat. Setelah kumpul, semua mereka dibawa ke kompleks Dharmasala untuk acara jamasan. Jamasan artinya mensucikan diri dengan cara mandi. Pada jamasan ruatan anak gimbal, air jamasan yang digunakan adalah air yang berasal dari Sendang Sedayu. Setelah itu, mereka digiring menuju ke kompleks Candi Arjuna untuk dilakukan pemotongan. Alat yang digunakan untuk pemotongan tersebut yaitu menggunakan gunting. Kita udah selesai, soalnya udah mau tutup. Iya, ini kita beres di Candi Arjuna. Setelah ini kita ke Kawah Sikidang.
Dieng merupakan tempat dataran tinggi yang berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dieng sangat terkenal dengan objek wisatanya, antara lain terdapat kompleks candi peninggalan agama Hindu, salah satunya adalah Candi Arjuna. Di wilayah ini juga terdapat berbagai kawah yang sangat indah, salah satunya adalah Kawah Sikidang. Guys, kita mau masuk pintu 2 Arjuna. Candi Arjuna. Salah satu momen yang sangat dinanti-nanti oleh para wisatawan di daerah ini adalah Dieng Kultur Festival yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Yang menarik pada festival tersebut adalah proses pemotongan rambut gimbal yang diadakan di pelataran kompleks Candi Arjuna. Konon, anak yang berambut gimbal merupakan anak yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat wilayah Dieng dan sekitarnya. Anak yang berambut gimbal atau biasa disebut anak gimbal dianggap sebagai titisan Kiai Kolodete dan Nini Roro Ronce. Nini Roro Ronce merupakan abdi dari Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang bertugas untuk tinggal dan menjaga dataran tinggi Dieng. Nini Roro Ronce sendiri merupakan wanita yang memiliki rambut gimbal. Itulah alasan kenapa banyak sekali anak yang berasal dari Dieng yang memiliki rambut gimbal, baik yang tinggal di wilayah Dieng maupun di luar daerah. Munculnya rambut gimbal pada seorang anak diawali dengan panas yang sangat tinggi pada anak tersebut pada malam hari dan diikuti oleh tumbuhnya rambut gimbal setelah anak tersebut sembuh dari sakit panasnya. Alasan harus diruat sebelum dipotong. Ruatan rambut gimbal merupakan sebuah tradisi pemotongan rambut pada anak-anak yang memiliki rambut gimbal pada masyarakat dataran tinggi Dieng yang dilaksanakan pada tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Ruatan ini bertujuan untuk membersihkan atau membebaskan anak-anak berambut gimbal dari sukerta atau sesukar, kesialan, kesedihan, atau malapetaka. Anak-anak yang akan diruat dikumpulkan di rumah tetua adat. Setelah kumpul, semua mereka dibawa ke kompleks Dharmasala untuk acara jamasan. Jamasan artinya mensucikan diri dengan cara mandi. Pada jamasan ruatan anak gimbal, air jamasan yang digunakan adalah air yang berasal dari sendang sedayu. Setelah itu, mereka digiring menuju ke kompleks Candi Arjuna untuk dilakukan pemotongan. Alat yang digunakan untuk pemotongan tersebut yaitu menggunakan gunting. Kita udah selesai, soalnya udah mau tutup. Iya, ini kita beres di Candi Arjuna. Setelah ini kita ke Kawah Sikidang. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Halo guys, kita ada di Kawah Sikidang. This a hickey or bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well, it's a blacked out blur, but I'm pretty sure it ruled. Agak kelihatan. Di sini emang bau banget. Bau banget banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kita udah sampai. Ya tuh kemana ya nu jangkung siapa ngayakan kanu